Nah mamanya Kak Eti mencoba ini untuk menenangkan Kak Eti dengan cara ingin mengelus tangan anaknya. Nah pas lagi dielus sama si mama ini, Kak Eti tiba-tiba berontak. Jangan sentuh, kata. Jangan sentuh, sakit. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah horor Wawa yang malam ini tanpa terasa kita sudah masuk ke part 98. Terima kasih buat kalian yang selalu antusias kali nungguin KHW dan juga untuk kalian yang sudah berkenan berbagi cerita horor kalian di sini. Dan malam ini kita akan membahas kisah yang agak berbeda dari biasanya, Wak. Bukan cuma serem aja, tapi betul-betul menyayat hati. Yaitu tentang sesosok makhluk astral yang sengaja merasukin Wawa aku karena dia sangat ingin ceritanya itu didengarkan gitu, Wak. Ada satu peristiwa naas yang menimpanya dulu hingga dia ini harus meregang nyawa. Dan ternyata peristiwa itu membuat dia ini kayak tertahan gitu loh, Wak, di dunia. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi sama si sosok ini, Wak? Penasaran kalian kan? Tapi ya itu biasanya, tunggu dulu, Wak. Karena cerita malam ini seram kali dan betul-betul menyayat hati, aku nggak mau ceritain ini sendirian, Wak. Jadi malam ini kembali lagi aku akan ditemani oleh minuman kesayangan aku, yaitu Cimory UHT Milk rasa salted caramel. Cimory ini memang betul-betul inovatif kali, Wak, ya. Varian rasanya banyak kali dan semuanya enak. Dan kali ini aku lagi bucin kali sama varian yang terbaru yaitu salted caramel. Aku minum dulu, Wak, ya. Ya Allah, enaknya. Kacau sini. Kacau, Asfi, kacau. Enak kali. Gak bakal cukup minum satu aku nih. Nagih kali rasanya, wah ya Allah. Rasanya persis kali kayak minuman-minuman ala-ala kafe kekinian tuh. Susunya creamy, coklatnya super premium, ada rasa gurih, ada rasa manisnya juga, Wak. Terus rasa karamelnya tuh balance. Memang rasanya ini juara satu kali di hati aku, Wak. Cinta kali aku sama varian ini, sumpah. Jangan kalian tanya Cimory UHT favorit aku yang mana ya. Aku nggak akan bisa milih, Wak, kalau kalian suruh. Kalian lah sekarang aku tanya yang udah coba Cimory, pasti bingung kan mana yang jadi favorit kalian. Karena semuanya memang enak. Kalau kalian sendiri gimana, Wak? Udah cobain belum yang salted caramel? Kalau udah langsung tag aku di Instagram juga ya. Banyak kali yang nge-tag aku di Instagram, mereka ikutan juga ketagihan sama Cimory. Iya memang, sekali aku bilang enak-enak, Wak. Kalian yang belum coba harus cobain sekarang, Wak. Yang nggak akan nyesal, percayalah kalau sama aku. Langsung borong ke Alfamart terdekat dan borong sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kehabisan karena udah pasti rebutan, Wak. Ada kok, Wak, aku yang bilang, Nat, kok yang rasa Mary Regal nggak ada di tempat. Nah, coba aku cari lagi tempat lain. Aku bilang cepat kau beli. Jangan sampai kehabisan, Wak, ya. Aku ingatin dari sekarang. Oke, ntar. Aspi enak kali, Aspi, sumpah. Oke, jadi sekarang baru kita masuk ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang bakal aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang namanya Ningsih dari Sulawesi. Halo Ningsih, halo Sulawesi. Nah, jadi, Wak, pengalaman mistis ini terjadi sekitar tahun 2003 atau 2004 lalu dan dialami langsung oleh kakak keduanya, si Ningsih, yaitu Kak Eti. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi ke ceritanya, Wak, aku mau jelasin dulu sedikit tentang latar belakang keluarganya Ningsih ya, Wak, ya. Karena ini akan ada kaitannya dengan kisah ini. Jadi, Wak, Ningsih ini adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Dia ini cukup peka kali sama hal-hal tak kasat mata karena faktor keturunan. Nah, kata Ningsih, Wak, hampir semua keluarganya punya kemampuan melihat makhluk tak kasat mata itu. Dan pas kejadian horor ini terjadi, Ningsih baru usia 8 tahun memang, Wak. Sementara Kak Eti, kakaknya ini berusia 22 tahun. Nah, cerita ini, Wak, Ningsih tulis langsung berdasarkan apa yang Kak Eti rasakan, apa yang Kak Eti lihat, dan juga dari apa yang mama dan papa mereka alami. Ya, nah jadi ceritanya, Wak, hari itu nih. Pada suatu hari menjelang maghrib, Kak Eti ini lagi nyapu halaman. Kebetulan sore itu lagi hujan, Wak. Pas lagi nyapu kayak gitu, Kak Eti ngelihat ada seorang perempuan nih menggunakan seragam SMA sedang berjalan melewati depan rumah mereka tanpa menggunakan payung. Jadi cuman kayak sweater tipis warna hitam tuh loh, Wak, dipakainya buat nutupin mukanya. Nah, di situ Kak Eti mikir, ini cewek kok lagi hujan deres nggak neduh aja. Sayang seragamnya jadi basah kuyup gitu katanya kan. Nah, meski ngerasa kasihan, Wak, Kak Eti pun memilih untuk nggak terlalu menghiraukannya. Udah lah tuh, Kak Eti lanjut lagi tuh nyapu teras kan sambil sesekali menengok ke arah perempuan tadi. Anehnya pas si perempuan itu berjalan melewati pohon, jadi kan ada pohon lewat gitu kan. Nah, tiba-tiba sosok tuh hilang, Wak. Nggak lewat ke pinggiran pohon tuh lagi. Kok hilang?
Mana dia? Kak Eti pun langsung memperhatikan ke arah pohon itu dengan teliti. Kok nggak ada? Bukannya dia tadi lewat di situ ya? Kok cepat kali ngilangnya? Nah, Kak Eti yang pada saat itu memang lagi sakit gigi, Wak, mengira, oh mungkin aku lagi halusinasi tuh, gara-gara terlalu memikirkan gigiku yang lagi sakit. Akhirnya Kak Eti pun mengalihkanlah pandangannya dan dia nyapu lagi. Nah, tapi pas dia nih nggak sengaja melihat ke arah gerbang, Wak, ternyata perempuan berseragam SMA tadi udah berdiri di depan gerbang Kak Eti. Nah, perempuan itu menatap Kak Eti sambil terus menutup wajahnya dengan sweater tadi itulah. Nah, Kak Eti yang kasihan melihat perempuan itu basah kuyup langsung bilang, dek sini dek, masuk aja dulu, berteduh dulu di sini, nanti habis maghrib baru lanjut pulang lagi dek, katanya. Nah, meski udah disuruh masuk, Wak, perempuan tuh nggak bergerak sama sekali. Dia tetap berdiri di situ sambil nutup ininya kan. Nah, di situ Kak Eti sadar kalau ternyata gerbang rumah aku terkunci ding. Langsunglah berlari kecil nih Kak Eti ke arah gerbang kan untuk mempersilahkan si perempuan itu masuk. Karena memang masih hujan, Wak, Kak Eti ini agak sedikit lari sambil menundukkan wajahnya biar nggak kena tempias hujan tuh loh, Wak. Ini kan. Langsung dibuka gerbang. Nah, pas Kak Eti udah berhasil membuka pintu gerbang dan mendongakkan wajahnya, Wak, ternyata lagi dan lagi si perempuan itu hilang. Dan di saat yang bersamaan Kak Eti ini merasakan seperti ada hembusan angin dingin gitu loh yang ngeniup ke mukanya. Wah gitu. Apa nih? Kok dingin kali? Mana si adek itu? Cepet kali hilang ya, Bah. Nah, meski kebingungan waktu itu Kak Eti lagi-lagi nggak ngambil pusing. Dia tetap lebih memperdulikan giginya yang lagi sakit dan lagi-lagi Kak Eti mikir, kok hilang adek tadi ya? Fix. Halu aku nih, halu. Dah, Kak Eti pun kembali lagi mengunci pintu gerbang dan segera masuk ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, Wak, perasaan Kak Eti ini mulai nggak enak. Badannya yang semula baik-baik aja tiba-tiba terasa nyeri. Dan sakit giginya tuh pun juga semakin menjadi-jadi gitu, Wak. Saking sakitnya Kak Eti ini sampai minum apa itu loh, berbagai obat pereda nyeri, tau kalian kan? Tapi nggak ada satupun yang manjur. Dah, nah nggak lama kemudian mama sama papanya Kak Eti yang memang baru pulang dari pasar pun seketika kaget mendengar Kak Eti menangis dan merintih kesakitan, Wak. Nah, mama sama papanya Kak Eti pun langsung mencoba menenangkan anaknya kan. Tapi pada saat itu Kak Eti ini justru makin kencang nangisnya, saking kencangnya nih, Wak, sampai-sampai ada beberapa kawan-kawan cowoknya Kak Eti yang kebetulan ngekos di samping rumah mereka ngedengar nih suara tangisan Kak Eti dan ikut masuk nih ke dalam rumah Kak Eti. Kumpulah mereka di sana ngelilingin Kak Eti kan. Sakit Kak. Kayak gitu, Wak, nangisnya meratap tuh kalian. Nah, di tengah rasa sakitnya, Wak, Kak Eti ini pun mulailah kehilangan kesadaran. Seluruh jari kaki sama jari tangannya tiba-tiba menekuk gini, Wak, macam orang mau nyakar. Kak Eti yang tadinya nangis sambil jerit-jerit, seketika tangisan itu berubah lebih lirih kali, sedih kali, Wak, sedih kali tangisannya tuh kalian kan, tangisan macam sampai suara parau tuh, tolong kayak gitu, tolong dengarkan saya, katanya Wak. Nah, tepat setelah Kak Eti ngomong kayak gitu, semua orang yang sedang mengerubunginya pun akhirnya sadar, Eti ini lagi kesurupan. Kak Eti terus tuh, Wak, menangis dan yang anehnya entah kenapa tiba-tiba Kak Eti ini takut kali kalau tatap-tatapan sama laki-laki yang ada di sana. Kan ada bapaknya, ada kawan-kawan kosan yang cowoknya kan. Jadi ketakutan gitu, Wak, Kak Eti menatap mereka. Nah, mamanya Kak Eti mencoba ini untuk menenangkan Kak Eti dengan cara ingin mengelus tangan anaknya. Nah, pas lagi dielus sama si mama ini, Kak Eti tiba-tiba berontak. Jangan sentuh, kata. Jangan sentuh, sakit. Badan saya sakit, Bude. Badan saya hancur. Nah, semua orang di sana pun langsung kebingungan, Wak. Mereka pun langsung mencoba menyadarkan Kak Eti kan. Tapi sosok yang merasuki Kak Eti ini belum juga mau keluar, Wak. Dan karena sosok itu selalu ketakutan setiap kali berhadapan dengan laki-laki, akhirnya bapaknya Kak Eti sama kawan-kawannya cowok Kak Eti itu disuruh keluar sama mama. Coba kalian keluar dulu lah. Sampai akhirnya di tempat itu hanya tertinggal mama, Ningsih, sama Kak Eti yang memang lagi kerasukan ya. Terus gara-gara nggak ada pilihan lain, mamanya pun nanya, kamu nih siapa? Kenapa kamu ganggu anak saya? Kata mama kan. Lisa, nama saya Lisa. Saya hanya mencari yang pintunya pas untuk saya masuk. Kakak ini lagi sakit, jadi pintunya sangat luas untuk saya masuk. Kata gitu, ya Allah. Kamu dari mana? Lisa dari jauh, Bude. Lisa tidak tahu. Lisa mau minta tolong dicarikan keluarga Lisa. Cariin ibu Lisa. Lisa mau pulang, kata dia kan.
apa yang terjadi sama kamu nak? Kami nggak tahu bisa bantu kamu tuh kayak gimana, kata mama. Nah mendengar pernyataan itu, sosok yang ada di tubuhnya Kak Eti ini pun langsung menangis lagi wak sejadi-jadinya. Sedih kali suara tangisnya, kata si Ningsih. Suara tangisan itu macam orang putus asa, tau kalian kan? Kayak gitulah, kasih aja lah efek Aspi, asik menangis aja aku di sini. Udahlah dia nangis ya kan, sampailah kemudian setelah tangisnya ini mereda, sosok itu pun menceritakan semua yang telah menimpa dirinya wak. Siapkan tisu, saranku siapkan tisu, mengiris kali wak, cerita ya. Cepat, ku tunggu. Nah jadi ceritanya wak, dulu semasa hidup Lisa ini masih SMA. Sepulang sekolah dia ini dijemput sama pacarnya yang bernama Anto. Nah katanya hari itu memang ada pesta perayaan ulang tahun gitulah. Mereka pun menunggu teman-teman yang lain di kosnya si Anto. Nah tapi ditunggu punya tunggu sampai sekitar 2 jam di sana belum juga ada temannya yang datang. Di situ Lisa bilang lah sama Anto, yang aku pulang dulu aja lah sekalian mau ganti baju. Masa pergi ke pesta ulang tahun kita pakai seragam sekolah, katanya. Udah ya nggak usah, kata si Anto kan. Nanti kalau kamu pulang kamu nggak dibolehin lagi berangkat sama ibu kamu, katanya. Ya udahlah yang, aku telepon ibu dulu aja ya. Aku mau izin pulang telat, kata Lisa kan. Dah tuh hari itu pun Lisa izin wak ke mamanya. Dia izin mau pulang telat karena ada belajar kelompok. Bukan pesta ulang tahun, belajar kelompok. Nah Lisa ini terpaksa bohong karena ibunya ini wak katanya sebenarnya nggak suka Lisa ini dekat sama si Anto. Jadi kalau misalnya malam itu dia bilang dia mau keluar sama si Anto, pasti nggak diizinin sama mamanya. Nah adalah tuh setelah Lisa ini izin ke ibunya, nggak lama kemudian datanglah wak kawan-kawannya Anto ke kosnya si Anto. Rame kali, ada 6 motor pada bonceng-boncengan 9 orang. Dan semuanya laki-laki ya. Nah pada saat itu Lisa ini masih nungguin teman-temannya yang perempuan. Katanya juga bakal ikut ke pesta itu. Tapi sayang sampai lewat jam 9 malam wah nggak ada satupun teman perempuannya Lisa ini yang datang. Nah terus Anto bilang takut kemalaman nih wah, udahlah yuk kita jalan duluan aja, katanya. Tunggulah bentar, kata Lisa kan, tunggulah bentar, teman-teman aku belum pada datang yang, masa aku sendiri cewek, katanya. Udah nggak apa-apa kan ada aku, teman-teman kamu tuh nanti juga pasti bakal langsung nyusul kok ke lokasi, udah kita ketemuan di sana aja, katanya kan. Oh ya udahlah ayo lah gitu. Dah akhirnya mereka berangkat lah itu wah, bersebelas rame-rame berboncengan, ada 9 cowok temannya si Anto, tambah si Anto sama si Lisa kan. Nah di perjalanan itu wak, Lisa ini sebenarnya udah heran, kok kita nggak nyampe. Jalan yang mereka lalui ini juga sepi kali wak, makin jalan makin sepi. Banyak kali lahan-lahan kosong, banyak pohon juga dan semak-semak tinggi. Yang kok nggak nyampe nih yang, udah bentar lagi kita nyampe kok di lokasi, kata si Anto kan. Dan nggak lama kemudian Anto pun menepikan motornya dan menelpon temannya si Anto ini yang memang sedang mengadakan pesta. Lisa aku mau nelpon temanku dulu ya, aku mau bilang kalau kita dikit lagi udah mau nyampe. Oh iya aku tunggu ya, kata si Lisa kan. Kamu capek kan sayang, kata si Anto kan, kamu capek kan, nih minumlah dulu. Nah kebetulan pula Lisa waktu itu lagi haus kali wak, langsung diterimanya air mineral yang dikasih sama Anto nih kan. Nah Anto pergi nelpon. Nah sembari menunggu Anto selesai nelpon, si Lisa pun meminum air itu. Lalu sekitar 5 menit kemudian, entah kenapa Lisa ini merasakan kantuk yang teramat-amat sangat berat kali matanya. Nah di tengah rasa kantuknya itu tiba-tiba Lisa merasa seperti ada benda keras yang menghantam kepalanya dari belakang. Dan tanpa menunggu waktu yang lama seketika Lisa pun pingsan. Dan di momen inilah peristiwa yang sangat mengiris hati itu terjadi ya. Jadi entah berapa lama si Lisa ini pingsan, tapi yang jelas waktu dia ini tersadar, Lisa ini sudah tidak berada di tepi jalan yang terakhir kali mereka berhenti tadi, tidak. Kalian tahu dia di mana? Lisa terbangun dalam keadaan berdiri dan terikat di pohon wak. Terikat dia merasakan kepala sama lehernya itu sakit kali macam habis dicekek. Dan pada saat Lisa menunduk, dia melihat sebagian pakaiannya sudah berantakan. Rok abu-abu seragam sekolahnya udah robek wak, robek. Dan selain itu Lisa juga merasa mohon maaf nih, bagian itunya kemaluannya sakit kali. Ya Allah.
Melihat hal itu Lisa pun langsung menangis terseduh-seduh karena dia sadar bahwa di momen itulah Lisa sudah dilecehkan. Sambil terus menangis terisak-isak kan Wak ya, Lisa ini bilang, tolong lepasin Lisa. Lisa ini ada salah apa sama kalian? Lisa janji gak akan bilang ke siapa-siapa, tolong lepasin Lisa. Nah mendengar Lisa yang terus merintis dan memohon minta dilepaskan Wak, si Anto sama 9 kawannya ini cuek aja. Boro-boro dia ngerasa iba atau mau ngelepasin si Lisa kan Wak ya. Mereka malah mendekati Lisa dan kembali lagi digitukannya secara bergiliran. Astagfirullahaladzim. Bergilir. Lihat kali gue yang set. Salahku. Astagfirullahaladzim. Nggak kuat aku macam mana. Dan di situ Wak, Lisa ini udah kehabisan tenaga. Semua badan kerasa sakit, darah bercucuran. Lisa ini lemasnya Wak. Melihat Lisa yang udah gak berdaya ini, Anto sama kawan-kawannya cuma bisa terdiam aja sambil tersenyum mengejek gitu loh. Dan gak lama kemudian baru tuh Anto melepaskan tali yang memang mengikat tangannya si Lisa. Dan dia pun seketika langsung ambruk ke tanah si Lisanya. Dan saat itu untuk kesekian kalinya Lisa kembali lagi memohon, maafin Lisa kalau Lisa ada salah. Tinggalin Lisa sendirian aja di sini, nggak apa-apa. Nanti biar Lisa pulang sendiri, tapi tolong jangan siksa Lisa. Lisa nggak kuat, kata. Ya Allah, merinding kali aku. Astagfirullah. Meski Lisa ini udah berkali-kali minta dibebaskan Wak, Anto sama 9 kawan yang tadi itu tetap nggak peduli. Dan kalian tahu apa yang dilakukan sama si Anto setelahnya? Entah setan apa yang udah ngerasukin si Anto nih Wak ya, tiba-tiba diambilnya balok balok besar, dan tanpa berpikir panjang langsung dihantamnya ke tubuhnya si Lisa Wak. Nah teman-temannya Anton yang lihat itu pun juga nggak ada yang nyegah si Anton tuh, nggak usah, nggak ada, dibiarkan aja. Yang ada apa, mereka malah ikutan memukul dan menendang Lisa Wak. Lisa yang udah gak berdaya itu pun sadar bahwa dia akan dibunuh. Tapi Lisa ini udah kayak gak punya tenaga lagi loh untuk melawan Wak. Ya Allah, Lisa hanya mampu meringkuk dan melindungi tubuh kecilnya itu dari pukulan, tendangan, dan hantaman yang bertubi-tubi. Nah sambil menangis kesakitan, Lisa ini tetap memohon agar dia dibiarkan hidup. Tapi di momen itu memang dasar si Antoni udah gak ada rasa iba sama sekali kan Wak ya. Dia kembali mengambil batu besar. Lalu dengan tega dia langsung menghantamkan batu itu ke kepalanya si Lisa. Dan hantaman batu itulah yang membuat Lisa akhirnya meregang nyawa Wak. Langsung meninggal Lisa, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tahan dulu Wak. Tarik napas dulu. Macam udah sesak kali aku dengar kisahnya si Lisa nih. Tahan, masih ada kelanjutan yang masih panjang. Nah kata Ningsih Wak, saat arwah Lisa yang masih merasuki tubuh Kak Eti ini bercerita sampai di bagian ini, semua orang langsung nangis Wak. Papa mereka aja yang ikut nyimak dari pintu depannya ikutan nangis. Padahal kata Ningsih ya, papa tuh orangnya keras sekali Kak, tegas sekali katanya. Tapi di momen itu semua orang termasuk papa hatinya ikut tercabik-cabik Wak dengar kisahnya si Lisa. Sambil menangis terseduh-seduh Lisa bilang, Bude, sekarang badannya Lisa udah terpisah-pisah. Ada sebagian yang dimakan anjing. Habis dibunuh, Lisa dilemparkan ke semak-semak dekat rawa kecil yang ada dekat pohon itu. Badan Lisa masih di sana, Bude. Lisa capek. Lisa nggak bisa pergi ke tempat yang lebih baik. Lisa mau cari ibu dulu, tapi Lisa nggak ketemu. Lisa ngerasa bersalah kali sama ibu. Lisa nyesel karena udah bohong sama ibu. Bantuin Lisa nyari ibu ya, Bude. Bantuin Lisa, katanya. Nah karena kasihan dengan Lisa dan juga khawatir sama kondisi anaknya Kak Eti yang masih kerasukan, papanya Kak Eti ini pun akhirnya menyuruh mama untuk menanyakan alamat tinggalnya Lisa Wak. Barangkali mereka bisa bantu ya kan. Akhirnya mama nanya, kamu tinggal di mana nak? Coba bilang, nanti kami bantu cari katanya kan. Lisa udah lupa sekali, Lisa nggak ingat katanya. Dan pada saat itu mama sama papa pun saling tatap-tatapan seolah berkata, aduh, jangan-jangan kita ini dibohongin sama yang sosok ini dah. Nah tapi nggak lama kemudian Wak, tiba-tiba Lisa ini menjawab, Jalan Kenanga, Gang Bugis. Di dalam gang itu Lisa ngekos sama ibu yang punya kos-kosan namanya Bu Niar. Dia jualan bawang di pasar, Bude. Bude, Pak De tolongin Lisa katanya. Oh di situ ya, Jalan Kenanga, Gang Bugis ada kos-kosan, pemilik kosannya namanya Bu Niar. Oke.
Dah, mama pun jawab, insya Allah ya nak ya, nanti coba kami cari semampu kami. Tapi sekarang Lisa keluar dulu ya, kasihan Mbak Eti kalau kamu ada di dalam situ terus. Nah, mendengar ucapannya mama, Lisa pun langsung mengangguk. Dan seketika tubuhnya Kak Eti pun kembali menegang dan perlahan-lahan mulai terkulai lemas. Jari-jari yang macam mau nyakar orang itu pun udah kembali lagi normal, berangsur-angsur normal. Nah, karena kecapean, Kak Eti pun langsung disuruh istirahat dan tertidur. Nah, selagi Kak Eti ini tertidur, mama, papa, sama semua orang dewasa yang pada saat itu menyaksikan kejadiannya Lisa yang merasuki Kak Eti ini pun langsung berunding tuh. Nah, awalnya banyak dari mereka yang agak ragu nih. Tapi entah kenapa mama pun meyakinkan untuk ya udahlah, yuk kita coba aja dulu. Coba aja lah dulu Pak, barangkali memang beneran. Iya sih Bu, boleh juga, kata bapak kan. Dan akhirnya dari sana mereka pun sepakat untuk mendatangi alamat yang sempat diberikan sama si Lisa ini. Tapi memang nggak bisa langsung besoknya berangkat, Wak. Karena apa? Karena papa mereka ini lagi ada urusan kerjaan di luar kota. Jadi tunggu papa pulang dari luar kota dulu ya, nanti baru kita cari sama-sama itu alamatnya. Dah. Berhari-hari kemudian, Wak, sejak kerasukan itu, kondisi kesehatannya Kak Eti ini belum juga membaik. Kak Eti yang awalnya cuma sakit gigi, sekarang malah terus-menerus merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dan di setiap sore menjelang maghrib, Wak, Kak Eti ini hampir selalu dirasuki sama si Lisa yang mengingatkan si mama untuk mencarikan ibunya. Selalu kayak gitu, macam ditagihnya, Wak. Bahkan setiap pagi sebelum si Ningsih ini berangkat ke sekolah, Ningsih ini seringkali melihat mata Kak Eti itu sembab gitu, macam habis nangis semalaman. Entah apa, tapi yang ditangisin sama Kak Eti setiap malam tuh Nadia. Tapi yang jelas dari hari ke hari kondisinya Kak Eti ini masih makin parah, Wak. Bahkan pernah, Wak, ya, Kak Eti bilang kalau dia ini merasa rahangnya itu kayak miring gini. Miring, dan ada sakit macam tulang-tulang di wajah itu macam patah-patah tuh kalian. Kan macam kan dihantam di kepala. Ikutan sakit juga Kak Eti itu. Nah, meskipun kondisinya Kak Eti ini semakin mengkhawatirkan, sayangnya keluarga Ningsih ini bukan orang yang berada, Wak. Mereka itu nggak punya cukup uang untuk memeriksakan keadaannya Kak Eti ini ke dokter. Jadi setiap kali Kak Eti ini mulai kesakitan, dia ini hanya meminum kayak obat pereda rasa nyeri gitu. Macam-macam obat pereda nyeri Kak Eti ini minum, Wak. Sampai akhirnya pada suatu hari nih ya, kondisi Kak Eti pun semakin drop dan langsung baru dilarikan ke rumah sakit. Dan kalian tahu saking parahnya sakit yang memang dirasakan sama Kak Eti dan saking banyaknya obat pereda nyeri yang Kak Eti minum, Kak Eti sampai kejang-kejang, Wak, mulutnya keluar busa. Tandanya apa? Overdosis Kak Eti. Tapi untunglah waktu itu Kak Eti ini cepat ditangani dan kondisinya pun berangsur-angsur membaik. Dan setelah beberapa hari diopname di rumah sakit, akhirnya Kak Eti pun diperbolehkan pulang, Wak. Nah, sepulangnya dari rumah sakit, mama dan papa yang memang kebetulan juga udah pulang dari luar kota, kembali berunding lagi nih. Nah, mereka merasa kalau urusannya si Lisa ini nggak segera kita selesaikan, takutnya hal itu malah akan membahayakan anak mereka Kak Eti. Karena kan selama ini yang dirasukin Lisa ini cuma Kak Eti kan, Wak. Mana kemarin sampai overdosis pula Kak Eti. Akhirnya mereka sepakatlah itu untuk sesegera mungkin mendatangi alamat yang diberi oleh si Lisa, Wak. Mereka ini juga penasaran sebenarnya cerita Lisa kemarin itu bener apa enggak. Kalau alamat yang dikasih sama si Lisa itu benar, berarti kejadian-kejadian yang dia ceritakan juga benar nih. Tapi kalau sampai si Lisa ini bohong, mama papa ini akan segera mengusir Lisa dengan cara paksa supaya Kak Eti ini lepas dari gangguannya, Wak. Nah, adalah tuh singkat cerita, berangkatlah papa dan mama ke alamat yang dikasih sama Lisa. Nah, tapi pas sampai di sana, Wak, mereka tidak menemukan Gang Bugis. Jalan kenangannya ada, tapi Gang Bugisnya yang mana? Sampai mondar-mandir 2 kali pun nggak ketemu juga, Wak. Akhirnya nih, ini agak merinding. Akhirnya dalam hati mama berdoa, Lisa, seandainya benar apa yang kamu bilang, bantu kami menemukannya. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan ke rumah Lisa agar Eti anak kami bisa cepat sembuh. Setelah berdoa dalam hati kan, Wak, secara mengejutkan tiba-tiba saja motor yang dinaikin papa sama mama berhenti. Di starter nggak nyala-nyala, Wak, mati mesinnya. Nah, tapi di tengah kebingungan itu tiba-tiba saja lampu sen kanan nyala, Wak. Nyala sendiri. Dan di momen itu juga si Om Papa nih mendengar suara bisikan di telinganya. Halus sekali katanya, Wak. Suara itu bilang apa? Di situ Pak De. Ya Allah, merinding. Di situ Pak De katanya. Nah, mendengar bisikan itu papa pun seketika turun dari motor dan berjalan beberapa langkah ke kanan, Wak. Dan kalian tahu ternyata betul, Wak. Di sana ada gang kecil yang papan nama gangnya ketutupan pohon. Dan pas papa nengok ke arah papan itu, di sana ternyata dengan jelas tertulis Gang Bugis. Ya Allah. Akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama, papa pun langsung menghampiri motornya lagi. Pas coba dinyalain, motornya langsung nyala, Wak. Hidup. Papa mama pun langsung mengucapkan alhamdulillah, dan dengan semangat mereka pun langsung
menyusuri gang tersebut. Dan kurang lebih 50 meter kemudian, Wak, mereka melihat ada kayak sekumpulan ibu-ibu gitulah, lagi ngobrol gitu kan. Mama turun tuh dari motor dan menghampiri ibu-ibu itu. Mama nanya, permisi ibu-ibu, di sini apa ada yang namanya Bu Niar yang jualan bawang di pasar, katanya. Nah, mendengar pertanyaan Mama, seketika salah satu ibu-ibu yang ada di sana berdiri. Dia jawab, saya Bu Niar. Ada apa Pak, Ibu? Katanya. Alhamdulillah ketemu. Maaf Bu, maaf ada yang mau kami tanyakan. Kata, oh iya boleh. Mari yuk ke rumah saya, kata Bu Niar nih. Ketemu Bu Niar ya. Akhirnya Bu Niar pun mengajak Mama dan Papa ke rumahnya yang ternyata memang gak jauh dari tempat nongkrong mereka tadi. Mereka duduk lah itu kan di teras dan mulai ngobrol ringan lah, macam basa-basi lah dulu gitu kan. Nah, sampai akhirnya Mama nih nanya, Ibu permisi, Ibu ini ada kos-kosan ya? Dan kalian tahu Bu Niar jawab apa? Iya betul, ada, saya punya kosan. Dan dalam sekian detik Mama sama Papa langsung pandang-pandangan, Wak. Betul berarti, Pak. Dan meski sebenarnya mereka ini ngerasa takut dan ragu, Wak, akhirnya mereka pun memutuskan untuk tetap bertanya nih pertanyaan selanjutnya. Bu, maaf, sekitar 3 tahun yang lalu apa ada anak SMA yang ngekos di sini sama ibunya? Nama anak itu Lisa, Bu. Nah, mendengar pertanyaan dari si Mama, seketika Bu Niar terkejut. Dan kalian tahu di situ Bu Niar jawab apa, Wak? Dengan ekspresi kagetnya, Bu Niar bilang, iya betul. Bapak ibu ini siapanya Lisa? Dulu Lisa sama ibunya memang ngekos di sini, Bu. Kamarnya ada di sebelah belakang lah, tapi anak itu udah lama hilang, Bu. Kata ibunya dia izin mau ngerjain tugas kelompok, tapi nggak pulang-pulang sampai sekarang. Kasihan kali loh, Bu, ibunya nyariin dia sampai lapor ke polisi. Tetap juga nggak ketemu anaknya. Tapi itulah setelah setahun dicari kemana-mana tetap aja nggak ketemu. Akhirnya udah kasus hilangnya si anak ini pun ditutup. Gak tega saya sebenarnya sama ibunya loh, Bu. Dia sedih sampai sering sakit-sakitan. Saya nggak tahu tuh Lisa kemana. Biasalah ya, Bu, ya anak remaja ya. Sukanya mah juga seenak-enaknya. Tapi kayaknya si Bu Yadi itu pergi kawin lari tahu, Bu, sama pacarnya. Makanya dia nggak pulang-pulang. Karena apa? Karena ibunya kan nggak ngizinin dia pacaran sama si cowok itu. Orang cowoknya nakal kok. Kawin lari dia itu. Itu pula kata Bu Niar, Wak. Bu Niar nggak tahu kok apa yang sebenarnya terjadi ya. Nah di situ, Wak, makin teriris lagi hati Mama Papa nih, Wak. Mereka kaget karena ternyata apa yang diceritakan sama si Lisa itu betul-betul kenyataan. Dan mereka lebih kaget lagi karena kok bisa ada orang dengan tega sudah ngefitnah si Lisa nih kawin lari tanpa tahu bahwa apa yang sebenarnya terjadi sama si Lisa nih. Lisa tuh udah dilecehkan, udah dibunuh, macam pengen digitukan sama mamanya. Aku nggak tahu cerita sebenarnya, sembarang macam patuh saya muncul. Nah, meskipun sakit hati dengar ucapannya Bu Niar ini, Wak, Mama sama Papa memilih untuk tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi demi menjaga agar tidak muncul lagi gosip. Kok ditengok-tengok kayak Bu Niar ini tukang gosip gitu kan. Nanti ya udah tadi aja dia habis nongkrong. Yang nggak tahu dia menggosip apa enggak. Tapi udah selesai bubar sama Papa pasti dibalik lagi ke sana. Kalian tahu apa? Pasti kayak gitu. Ini sama orang yang baru dia kenal dibilangnya kawin lari sama pacar orang. Pacarnya kok. Astagfirullah Bu Niar, stipar. Dah. Dan kembali lagi Mama sama Papa ini memilih untuk lebih fokus mencari tahu tentang keberadaan ibunya Lisa. Mama pun nanya lagi, ibunya Lisa di mana ya, Bu? Apa boleh kami ketemu sama beliau? Lisa tuh anak tunggal, Bu. Bapaknya udah meninggal setahu saya. Nah, ibunya sekarang sendiri. Karena pas Lisa itu hilang dicari-cari nggak ketemu-ketemu, ibunya pindah. Nah, sekarang udah nggak ngekos di sini lagi memang. Itu kata Bu Niar. Oh gitu ya, Bu ya. Ibu tahu di mana alamat tinggal ibunya Lisa yang baru, katanya. Wah, kalau itu saya nggak tahu, Bu. Terakhir yang saya dengar ya 2 tahun yang lalu itu dia balik lagi ke Jawa. Soalnya sih udah nggak ada keluarganya lagi, Bu. Makanya itulah dia balik ke kampung halamannya. Itu yang saya dengar. Nah, mendengar jawabannya Bu Niar, Papa sama Mama pun mengucapkan terima kasih dan segera pamit pulang, Wak. Pencarian mereka di situ jadi buntu lah ya kan. Lisa ternyata nggak punya keluarga lain di Sulawesi. Mama sama Papa juga nggak punya cukup uang untuk mencari ibunya Lisa sampai ke Jawa. Akhirnya ya udah, macam mana nih? Buntu. Nah, singkat cerita, Wak, Mama Papa pun akhirnya sampai balik nih ke rumah mereka. Dan kalian tahu, belum sampai Mama Papa tuh terduduk, Wak, tiba-tiba saja Kak Eti yang lagi ada di kamar langsung nangis sesenggukan. Ya, betul, Wak, untuk kesekian kalinya Kak Eti ini kerasukan Lisa. Mama sama Papa pun langsung akan ngampirin Kak Eti kan dan berkata, Lisa, tadi Lisa ikut kami kan, Nak? Lisa udah dengar sendiri kan apa yang dibilang sama Bu Niar. Langsung ambil terus mau nangis, Kak Eti yang lagi kerasukan Lisa ini pun langsung mengangguk.
Makasih ya Bude, Pak De, maaf Lisa sudah ngerepotin kalian. Tapi Lisa sekarang nggak tahu harus pergi kemana. Boleh nggak Lisa di sini aja? Lisa udah suka sama Kak Eti, Lisa sayang, Lisa mau jagain Kak Eti. Nah, mendengar jawaban Lisa kayak gini tanpa Tede ngaling-ngaling, Papa jawab nggak boleh. Kalau Lisa sayang sama Kak Eti, Lisa nggak boleh bikin Kak Eti sakit. Lisa lihat kan kemarin kalau Kak Eti sempat hampir mau mati gara-gara overdosis. Kalau Lisa di sini terus, Kak Eti bisa nggak sembuh-sembuh. Kalau Lisa memang sayang sama Kak Eti, Lisa jaga Kak Eti dari jauh aja. Nah, Lisa yang pada dasarnya memang takut sama laki-laki kan langsung ringkuk deh, takutan dia digituin sama bapaknya. Nah, kenapa dia bisa jadi takut kali sama cowok? Ya itulah gara-gara trauma sama kejadian naas kemarin tuh. Jadi makanya waktu dia ngeliat papa marah kan dia langsung ketakutan, langsung minta maaf. Iya Pak De, maafin Lisa. Lisa nggak akan ganggu Kak Eti lagi. Tapi boleh nggak Pak De Lisa minta tolong lagi? Katanya minta tolong apa lagi? Kalau Pak De Bude mau bantuin Lisa, Lisa mau badan Lisa disatukan lagi dan dikubur dengan layak. Lisa nggak maksa, tapi kalau Pak De Bude mau, Lisa mau kok tunjukin di mana tempatnya. Lisa tahu kok tulang-tulang Lisa ada di mana aja. Lisa masih ingat, katanya. Aku merinding aku, ya Allah. Nah, mendengar permintaan Lisa ini sebenarnya mama sama papa tuh nggak tega, Wak. Tapi dengan penuh pertimbangan, akhirnya mereka sepakat untuk tidak terlibat lebih jauh lagi. Mereka cukup membantu Lisa untuk mencari keberadaan ibunya. Setelahnya mereka udah nggak bisa membantu apa-apa lagi dan meminta udah Lisa kok ikhlas aja. Akhirnya setelah disampaikan baik-baik, untungnya Lisa ini mengerti, Wak. Dan nggak lama kemudian Lisa pun keluar dari tubuh Kak Eti. Meskipun masih lemas, kondisi Kak Eti pun akhirnya semakin hari semakin membaik. Hari ke hari Kak Eti pun berangsur-angsur sehat kembali. Dan meski gangguan Lisa ini udah nggak sesering dulu, Wak, Lisa ini masih sering sesekali merasuki Kak Eti loh. Kadang-kadang dia minta pohon tempat dia diikat dulu tuh dikasih kayak lilin, minta nasi, minta minum, atau bahkan memberitahu keluarganya Ningsih ketika ada orang yang memang berniat buruk ingin mencelakai keluarga mereka. Tapi di balik ini semua, Wak, Ningsih dan keluarganya tahu kalau sebenarnya Lisa adalah anak yang baik kok. Dan dari sini kita doakan sama-sama semoga Lisa tenang, Wak, ya. Dan semoga orang-orang yang telah berbuat jahat sama si Lisa semasa dia hidup mendapatkan balasan yang setimpal. Amin. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang sosok Lisa yang merasuki Kak Eti. Jujur aku ini sedih kali, Wak, ngilu kali aku untuk membayangin kalau ada di posisi dia. Nauzubillahi min zalik. Berhari-hari sejak aku baca cerita ini kepikiran terus loh aku, Wak. Aku kepikiran ibunya sekarang ada di mana. Kebayang nggak kalian, Wak? Bisa aja nih di suatu tempat di luar sana ibunya masih selalu berdoa untuk keselamatan Lisa dan berharap suatu hari nanti Lisa bisa pulang. Sedih kali aku ngebayangin, ya Allah. Dan Ningsih sendiri bilang, Wak, melalui cerita ini ia berharap kalau ada dari kalian yang mengenal Lisa semasa hidupnya dulu, tolong untuk tidak menyebar fitnah. Ini pesan dari Ningsih, Wak, ya. Dan melalui cerita ini juga Ningsih ingin mengembalikan kehormatan dan nama baiknya Lisa. Karena kasihan Lisanya, Wak. Kita doain aja yang baik-baik agar dia bisa pergi dengan tenang di sana, ya. Dan untuk ibunya, dimanapun ibu, tante berada, semoga beliau selalu diberikan kesabaran dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Dan buat kau Anto sama 9 kawan kau tuh yang udah buat jahat sama si Lisa, kau gak punya hati apa kayak mana? Kok tega kali kalian? Nyawa anak orang kalian anggap main-mainan. Sekali anak kalian digitukan butuh rasa. Astagfirullahaladzim. Gak boleh gitu, Nadia. Astagfirullah. Biar Allah aja yang membalas. Tobat, tobat selagi masih hidup kalian. Tobat. Ingat, Wak, balasan dari Tuhan tuh cepat. Nah, kau tobat, bilang. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.